Baik, Bapak Ibu sekalian, izin untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu admin maupun PIC, PEK P3 dari masing-masing perangkat daerah lingkup Kabupaten Ngawi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul melalui platform Zoom Meeting pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini tanggal 1 Juli 2026, Rencang Bagor atau Rembuk Nyaman Pencanangan Kebijakan Bagian Organisasi telah menginjak seri ketujuh, di mana di seri ketujuh ini kami mengangkat topik terkait dengan penjelasan teknis bukti dukung aspek penilaian, pemantauan, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik atau PEK P3 mandiri dan prioritas tahun 2026. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali dalam rangkaian kegiatan persiapan penilaian PEK P3 yang mana sebagai tindak lanjut dari rapat dan juga diskusi kita sebelumnya. Hari ini kita akan berfokus pada penjelasan teknis terkait bukti dukung yang diupload di masing-masing aspek penilaian. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Raditya Gema Justisya, analis kebijakan ahli muda dari bagian organisasi. Kepada beliau, Pak Adit, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Yang kami hormati Bapak Ibu eh, PSC atau admin aplikasi PEKPP, baik mandiri maupun prioritas. Dan yang kami hormati para rekan-rekan Bagor yang bergabung di ruang rapat bagi organisasi pada hari ini. Eh, Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam dan tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan sahabatnya di hari akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, pada hari ini kami dari bagian organisasi ingin eh, memberikan informasi, jadi memberikan informasi atau penjelasan secara teknis terhadap bukti dukung per aspek yang akan eh, diunggah di sistem PEKPP. Jadi nanti eh, bagaimana cara eh, menyusunnya, terus kemudian eh, bukti dukung apa yang harus dipenuhi, nanti akan kami sampaikan. Izin untuk share screen, ya. Oke, langsung mawon dari apa namanya, langsung ke penjelasan per aspek, bukti dukung per aspek. Nah, untuk aspek pertama itu eh, yaitu kebijakan pelayanan Bapak Ibu. Jadi di sini ada 9 indikator dan 5 prinsip, mulai dari tersedia standar pelayanan SP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ke indikator yang ke-9, kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan. Eh, Pada aspek ini, evaluator ingin memastikan bahwa setiap penyelenggara pelayanan telah memiliki dasar hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Silahkan panjenengan pastikan seluruh standar pelayanan telah ditetapkan melalui surat keputusan pimpinan. Jangan hanya mengunggah halaman SK, tetapi unggah pula seluruh lampiran standar pelayanan karena lampiran tersebut merupakan bagian yang dinilai. Selain itu, pastikan maklumat pelayanan telah ditetapkan, dipublikasikan kepada masyarakat dan isinya sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Kemudian, setiap jenis pelayanan harus memiliki SOP yang masih berlaku. Apabila SOP telah direvisi, maka gunakan dokumen terbaru. Apabila pernah dilakukan evaluasi atau review standar pelayanan, mohon turut dilampirkan sebagai bukti adanya perbaikan berkelanjutan. Untuk standar pelayanan, review standar pelayanan itu maksimal dilakukan 3 tahun, nggih, Bapak Ibu. Jadi kalau memang jenengan melakukan review itu tahunan itu lebih bagus. Jadi standar pelayanan itu harus direview maksimal 3 tahun sekali. Kemudian standar pelayanan itu direview apabila ada perubahan kebijakan, entah itu peraturan perundang-undangan atau mungkin setelah standar pelayanan yang sudah berlaku itu jenengan apa berlakukan di tempat panjenengan, ternyata ada pengguna lain mungkin yang ingin mendiskusikan terkait 14 komponen yang ada di standar pelayanan yang jenengan susun seperti itu. Jadi itu standar pelayanan itu bisa berubah apabila ada perubahan kebijakan dan apabila ada eh, keinginan atau mungkin pengguna layanan ingin berdiskusi terkait 14 komponen yang jenengan susun di standar pelayanan. Next. Untuk aspek untuk 1A itu tersedia standar eh, pelayanan atau SP sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Itu terdiri dari nilai 0 sampai dengan nilai 5. Nilai 0 itu tidak tersedia standar pelayanan dan nilai 5 itu tersedia SP yang memenuhi 14 komponen yang melibatkan masyarakat dalam penyusunan SP, dilakukan penetapan dan dilakukan monet. Untuk bukti dukungnya, dokumen SP seluruh jenis layanan yang telah ditetapkan dan laporan review SP, berita acara, foto, dan notulensi. Kemudian untuk yang indikator kedua itu proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat. Itu nilai 0 apabila penyusunan SP tanpa melibatkan unsur masyarakat dan pihak terkait atau stakeholder. Nilai 5 didapat apabila penyusunan SP telah melibatkan lebih dari 4 unsur masyarakat. Di sini ada unsur masyarakat dalam pelibatan penyusunan SP. Terdiri dari penyelenggara layanan, pengguna layanan, stakeholder pelayan publik, ahli atau pakar, LSM, dan media massa. Kualitas pelibatan masyarakat ditentukan dari representasi unsur berikut bukan dari banyaknya jumlah peserta. Terkait indikator nomor 2, itu bukti dukungnya adalah berita acara, daftar hadir, notulensi, dan foto kegiatan. Kemudian untuk indikator ketiga masih di aspek 1, aspek kebijakan pelayanan itu jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. Jadi di dalam standar pelayanan itu ada 14 komponen yang wajib untuk dipublikasikan adalah yang 6 service delivery. Mulai dari persyaratan sampai pengelolaan pengaduan itu wajib untuk dipublikasikan baik non elektronik maupun elektronik. Di sini eh, nilai 0 didapat apabila tidak ada publikasi SP. Sedangkan nilai 5 didapat apabila tersedia publikasi SP seluruh komponen service delivery pada 4 atau lebih media publikasi dan pada SIPP nasional. Sedangkan untuk media publikasinya itu ada media cetak atau non elektronik, bisa melalui media elektronik,
media sosial, website, aplikasi yang bisa diunduh, SIPPN atau SIPP nasional, papan reklame. Untuk indikator tiga ini, bukti dukungnya adalah foto dan atau screenshot dari media publikasi. Sedangkan untuk indikator 4 itu telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas standar pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. Di sini ada contohnya itu dokumen review SP tahun sebelumnya dan dokumen review SP tahun berjalan. SP tidak selalu ditetapkan atau diperbarui setiap tahun, namun perlu dilakukan peninjauan atas relevansi SP. Apabila SP sudah dianggap tidak relevan, itu bisa dilakukan perubahan. Seperti itu yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi perubahan SP itu bisa karena ada perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mendasari SP tersebut dan mungkin sudah tidak relevan yang dijalankan seperti itu. Sedangkan untuk indikator 4 ini nilai 0 didapat apabila tidak dilaksanakan peninjauan ulang secara berkala terhadap standar pelayanan. Nilai 5 didapat apabila dilakukan peninjauan ulang 1 tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis layanan. Di indikator 4 ini bukti dukungnya adalah dokumen review SP tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk indikator 5, pemenuhan siklus maklumat pelayanan, ketersediaan, penetapan, dan publikasi. Untuk isi maklumat pelayanan itu yang ada tiga komponen gitu Bapak Ibu. Yang pertama pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai SP. Yang kedua pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus-menerus. Yang ketiga pernyataan kesediaan menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi bila pelayanan tidak sesuai SP. Di sebelah kanan itu ada contoh melakukan pelayanan. Nanti setelah dibuat, disusun, ditetapkan, itu nanti dipublikasikan seperti itu. Sedangkan nilai di indikator 5 ini nilai 0 didapat apabila tidak tersedia maklumat pelayanan. Nilai 5 didapat apabila tersedia maklumat pelayanan yang sudah ditetapkan isinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipublikasikan pada media non-elektronik dan elektronik. Untuk indikator 5, bukti dukungnya adalah publikasi maklumat pelayanan langsung dan digital. Kemudian untuk indikator 6, masih di aspek 1, SKM yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri. Di sini ada contohnya SKM. Untuk SKM nanti Iya, eh, Mbak. template THP dia. laporannya itu sesuai dengan yang Analis dia. jenengan kirimkan per triwulan itu Kayak nggih, ya. kirim kan. Apa namanya melalui SKM itu. Jadi untuk yang indikator 6 itu nilai 0 didapat apabila belum melaksanakan SKM, nilai 5 didapat apabila sudah melaksanakan SKM sesuai dengan Permenpan RB yang berlaku dan dipublikasikan pada media non elektronik dan elektronik serta dilakukan tindak lanjut hasil SKM. Jadi di dalam template-nya itu SKM yang sudah kami kirimkan ke jenengan itu di situ ada apa namanya rencana tindak lanjut dan hasil tindak lanjut. Jadi untuk SKM contohnya kalau semuanya jenengan mengupload laporan SKM yang triwulan 1 di tahun 2026. Jadi itu nanti isinya itu rencana tindak lanjut dari SKM tahun berjalan. Jadi selama Januari sampai Maret itu mungkin ada penilaian masyarakat yang menilai pelayanan kita ada yang kurang. Nah, itu rencana tindak lanjut terhadap itu apa? Seperti itu. Itu untuk rencana tindak lanjut dan juga memuat hasil tindak lanjut dari jadi untuk hasil tindak lanjut itu berisikan rencana tindak lanjut dari penilaian masyarakat di tahun 2025 seperti itu. Kemudian untuk bukti dukungnya
dokumen lengkap laporan SKM yang meliputi 9 unsur penilaian, rencana tindak lanjut, dan publikasi SKM. Lanjut. Kemudian untuk indikator 7, jumlah media publikasi hasil SKM. Itu di 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 samping sebelah kanan itu ada contoh publikasinya, publikasi SKM baik non elektronik maupun elektronik. Non elektronik bisa melalui itu ada banner, ada ditempel di ruang pelayanan. Kalau elektronik bisa melalui website atau media sosial atau di SIPPN. Jadi untuk indikator 7 ini nilai 0 didapat apabila tidak dipublikasikan, nilai 5 didapat apabila SKM dipublikasikan pada lebih dari 4 media publikasi lainnya. Bukti dukungnya adalah publikasi SKM melalui media cetak non elektronik, media elektronik, media sosial, website, aplikasi, papan reklame. Jadi kalau jenengan bisa menyertakan bukti dukung mulai media cetak atau non elektronik sampai dengan papan reklame atau bahkan lebih, itu bisa mendapatkan nilai 5. Jadi nilai 5 didapat apabila SKM dipublikasikan pada lebih dari 4 media publikasi lainnya. Sedangkan untuk indikator 8, persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. Di sini nilai 0 didapat apabila tidak ada rencana tindak lanjut SKM. Nilai 5 didapat apabila tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan 100% dibuktikan dengan laporan pelaksanaan. Jadi tadi sudah kami sampaikan di laporan SKM yang template-nya sudah kami kirimkan ke jenengan itu ada memuat rencana tindak lanjut dan hasil tindak lanjut. Jadi nanti mohon untuk dilengkapi nggih, laporan SKM-nya. Jadi tadi sudah kami sampaikan untuk rencana tindak lanjut kalau semuanya jenengan melaporkan laporan SKM di triwulan 1 atau sampai dengan triwulan 2 di 2026 ini bisa nanti untuk rencana tindak lanjut itu apa namanya, data penilaian dari masyarakat di tahun 2026 ini untuk rencana tindak lanjutnya. Jadi mungkin ada masyarakat yang menilai pelayanan kita tuh kurang seperti itu. Itu rencana tindak lanjutnya yang kita lakukan itu seperti apa. Terus untuk hasil tindak lanjut apabila nanti yang dilaporkan itu eh, laporan SKM TW2 2026 itu bisa eh, hasil apa namanya, tindak lanjut dari laporan SKM TW1 seperti itu. Lanjut. Kemudian untuk indikator 9 di aspek 1 kebijakan pelayanan itu kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan. Itu contohnya ada di samping itu, samping ke sebelah kanan itu ada laporan SKM dan laporan tindak lanjut hasil SKM. Itu kecepatan tindak lanjut hasil laporan SKM itu diukur dari selisih waktu terbit laporan tindak lanjut dengan laporan SKM seperti itu. Nilai 0 didapat apabila rekomendasi hasil SKM tidak lanjuti. Nilai 5 diperoleh apabila rekomendasi hasil SKM tidak lanjuti seluruhnya 1 bulan setelah laporan SKM diterbitkan. Untuk bukti dukungnya, laporan lengkap SKM, laporan tidak lanjut hasil SKM. Lanjut. Kemudian untuk aspek yang kedua, aspek profesionalisme SDM itu terdiri dari 5 indikator dan 3 prinsip, mulai dari tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan sampai dengan tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan. Tadi. Di sini untuk indikator yang pertama di aspek 2 itu tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. Bentuk penyesuaian waktu pelayanan dapat berupa memiliki kebijakan jam pelayanan atau kerja berupa surat keputusan, peraturan yang berlaku, dan sejenisnya.
Tidak ada jeda pelayanan yang berarti istirahat pegawai dilakukan secara bergilir atau shift yang dapat dibuktikan dari publikasi jam pelayanan pada masyarakat. Yang ketiga, penambahan waktu pelayanan di luar jam pelayanan yang sudah ditentukan, masih di hari kerja. Yang keempat, penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun dalam kondisi tertentu, misal pembukaan CPNS, lapor SPT tahunan. Yang kelima, penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun secara rutin. Yang keenam, layanan 24 jam, layanan yang merupakan inti pelayanan dan pendaftaran tidak termasuk layanan konsultasi dan informasi. Ini di indikator yang pertama di aspek kedua ini nilai nol diperoleh apabila tidak memiliki kebijakan jam pelayanan atau kerja. Nilai 5 diperoleh apabila memiliki kebijakan jam pelayanan atau kerja dan 4 atau lebih unsur lainnya. Jadi eh, apabila jenengan bisa eh, menyertakan bukti dukung bentuk-bentuk penyesuaian waktu pelayanan dapat berupa yang tadi kami sampaikan 1 sampai 6 ini nanti dengan bisa mendapatkan nilai 5. Jadi nilai 5 diperoleh apabila memiliki kebijakan jam pelayanan atau kerja dan 4 atau lebih unsur lainnya. Untuk indikator yang pertama ini bukti dukungnya adalah foto atau dokumen yang menunjukkan bentuk waktu pelayanan. Kemudian untuk indikator yang kedua, tersedia kode etik dan kode perilaku pelaksana dan atau budaya pelayanan di lingkungan instansi. Eh, Unsur kode etik meliputi satu, hak dan kewajiban, dua, larangan KKN, tiga, larangan diskriminasi, empat, sanksi, lima, penghargaan. Nilai nol didapat apabila tidak tersedia aturan kode etik dan kode perilaku. Nilai 5 diperoleh apabila aturan kode etik dan kode perilaku pelaksana pelayanan meliputi nilai dasar hak dan kewajiban dan 4 unsur lainnya. Jadi kalau jenengan bisa menyertakan bukti dukung ini di melalui SK kode etik dan kode perilaku yang isinya ada 5 unsur kode etik ini yang mulai dari hak dan kewajiban sampai penghargaan itu nanti jenengan bisa mendapatkan nilai 5. Lanjut. Kemudian untuk ini indikator yang berikutnya, tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan. Bentuk-bentuk peningkatan motivasi yang pertama pemberian penghargaan, kedua pemberian kesempatan untuk mengikuti diklat, ketiga pengembangan kapasitas melalui kesempatan mengikuti program beasiswa, keempat program konseling, kelima program tim atau capacity building, yang keenam mekanisme lainnya yang dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai. Di sini nilai nol didapat apabila tidak tersedia mekanisme peningkatan motivasi kerja. Nilai 5 didapat apabila tersedia lebih dari 4 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja. Di sini kalau jenengan bisa menyertakan bukti dukung mulai dari pemberian penghargaan sampai dengan mekanisme lainnya yang dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai, jenengan bisa mendapatkan nilai 5. Sedangkan untuk bukti dukung di indikator ini adalah bukti pelaksanaan kegiatan peningkatan motivasi. Yuk. Yang indikator berikutnya, tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi. Eh, yang sebelah kanan itu ada contohnya. Jadi untuk kriteria penerima penghargaan itu satu, kinerja SKP melalui SKP, kedua kehadiran, ketiga kerjasama, keempat inovatif atau kreatif, kelima penampilan, keenam tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal, dan yang ketujuh kriteria lainnya. Nilai nol didapat apabila tidak ada pemberian penghargaan. Yang ke nilai 5 didapat apabila ada pemberian penghargaan berdasarkan 5 sampai 6 unsur termasuk Sehat kinerja. Ibu. Jadi Ya kalau Allah. jenengan bisa menyertakan bukti Terkasih. dukung mulai kinerja ya, atau SKP ini sampai dengan kita lainnya itu bisa mendapatkan nilai 5. Sedangkan bukti dukung untuk indikator ini dokumen penetapan kriteria pemberian penghargaan. Lanjut. Kemudian untuk indikator berikutnya, tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan. Di sini unsur budaya pelayanan itu mulai dari seragam,
identitas nama, PIN, atribut, logo, unit pelayanan, aturan penerapan 5S, nilai-nilai budaya layanan bisa dalam bentuk slogan, moto, maskot, dan sebagainya. Nilai nol didapat apabila tidak menerapkan budaya pelayanan. Nilai 5 didapat apabila pelaksana pelayanan menerapkan 5 unsur budaya pelayanan. Jadi nanti kalau jenengan bisa menyertakan unsur budaya pelayanan mulai seragam sampai dengan nilai budaya layanan yang bisa dalam bentuk slogan, moto, maskot, dan sebagainya. Ini nanti jenengan bisa mendapatkan nilai 5. Untuk bukti dukungnya adalah foto penerapan budaya pelayanan. Seperti contoh itu nggih Bapak Ibu. Jadi ada atribut lengkap, ada nama, ada apa namanya? Mungkin kalau di meja pelayanan ada namanya, nama meja di meja pelayanan seperti itu. Terus kalau yang ASN memakai korpri, PIN korpri, memakai apa namanya eh, seragam sesuai dengan peraturan pakaian dinas seperti itu. Lanjut. Kemudian untuk aspek berikutnya, aspek tiga, yaitu aspek sarana prasarana. Mulai untuk aspek tiga ini terdiri dari 6 indikator dan 3 prinsip. Mulai dari tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai sampai dengan sarana front office bagian informasi di unit pelayanan. Untuk yang aspek tiga ini, indikator yang pertama, tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. Untuk fasilitas parkir itu mulai dari ketersediaan parkir roda 2 dan roda 4, terdapat pemisahan yang jelas antara kendaraan roda 4, 2 dan 4 yang diberikan marka sampai dengan fasilitas tambahan. Nilai nol diperoleh apabila tidak tersedia tempat parkir dan nilai 5 diperoleh apabila tersedia tempat parkir dan memiliki 5 atau lebih fasilitas parkir. Jadi kalau jenengan bisa menyertakan bukti dukung fasilitas parkir yang tadi sudah kami sampaikan, mulai ketersediaan parkir roda 2 dan roda 4, ada pemisahan, sampai dengan fasilitas tambahan itu nanti jenengan bisa mendapatkan nilai 5. Untuk bukti dukungnya adalah foto fasilitas parkir dengan jelas. Untuk indikator yang kedua, masih di aspek tiga, tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap. Di sini untuk fasilitas wajib itu mulai dari kursi tunggu sampai dengan pendingin atau sirkulasi ruangan. Terdapat pendingin ruangan yang berupa AC atau kipas angin atau ruang tunggu memiliki sirkulasi udara yang baik. Sedangkan fasilitas penunjang itu terdiri mulai dari mesin antrian sampai dengan hal-hal lainnya yang mendukung kenyamanan ruang tunggu. Di dalam indikator ini apabila nilai nol didapat apabila tidak tersedia fasilitas apapun, sedangkan nilai 5 didapat apabila tersedia fasilitas wajib dan 4 atau lebih fasilitas pelengkap. Jadi eh, jenengan bisa mendapatkan nilai 5 apabila bisa menyertakan bukti dukung yang sudah kami sampaikan tadi terkait fasilitas wajib dan fasilitas penunjang seperti itu. Untuk bukti dukungnya, foto fasilitas ruang tunggu dengan jelas. Kemudian untuk yang indikator berikutnya, tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. Eh, Kondisi minimal toilet layak pakai itu mulai dari yang pertama, ketersediaan toilet pria dan wanita, terdapat pemisahan antara toilet pria dan wanita sampai dengan fasilitas lain yang mendukung. Itu nilai nol diperoleh apabila tidak tersedia toilet pengguna layanan eh, dan tersedia fasilitas wajib. Nilai 5 didapat apabila toilet pengguna layanan dengan 5 atau lebih kondisi. Jadi jangan dapat bisa mendapatkan nilai 5 apabila menyertakan bukti dukung kondisi minimal toilet yang layak pakai yang sudah kami sampaikan tadi, mulai ada 6 tadi. Untuk bukti dukungnya adalah foto kondisi toilet. Kemudian untuk indikator berikutnya, tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. Di sini eh, ada ketentuannya Bapak Ibu, penyediaan SAPRAS inklusif menurut SC Menteri PAN RB nomor 66 tahun 2020, mulai dari kursi roda atau tongkat atau kruk, tersedia kursi roda atau tongkat atau kruk yang digunakan sebagai alat bantu jalan sampai dengan fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan, petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat,
Nilai nol di indikator ini nilai nol didapat apabila tidak tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. Sedangkan untuk nilai 5 itu didapat apabila tersedia 13 atau lebih sarana prasarana yang bagi pengguna layanan kelompok rentan. Jadi jenengan apabila bisa menyertakan bukti dukung mendasar SC Menteri Pan RB nomor 66 tahun 2020 yang sudah kami sampaikan tadi, jenengan bisa mendapatkan nilai 5. Untuk bukti dukungnya adalah foto fasilitas SAPRAS kelompok rentan dengan jelas. Kemudian untuk indikator berikutnya tersedia SAPRAS penunjang. Eh, untuk SAPRAS penunjang ini terdiri dari mulai dari fotokopi atau ATK, terdapat sarana fotokopi yang mudah diakses penggunanya sampai dengan CCTV. Nilai nol didapat apabila tidak tersedia fasilitas penunjang dan nilai 5 tersedia 5 atau lebih fasilitas penunjang. Jadi kalau jenengan bisa menyatakan bukti dukung yang Sapras penunjang yang sudah kami sampaikan itu bisa mendapatkan nilai 5. Untuk bukti dukungnya berupa foto fasilitas Sapras penunjang dengan jelas. Lanjut. Kemudian untuk indikator berikutnya, sarana front office atau FO informasi di unit layanan. Untuk fasilitas front office itu terdiri mulai dari petugas khusus, terdapat petugas khusus yang memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna layanan sampai dengan register tamu, baik manual maupun elektronik. Di indikator ini nilai nol didapat apabila tidak tersedia sarana FO informasi layanan. Sedangkan nilai 5 didapat apabila tersedia sarana FO informasi layanan dengan 5 atau lebih fasilitas. Jadi kalau jenengan bisa menyertakan bukti dukung terkait fasilitas FO yang sudah kami sampaikan tadi, jenengan bisa mendapatkan nilai 5. Untuk bukti dukungnya adalah foto kondisi front office dengan jelas yang meliputi sebagai berikut yang tadi sudah kami sampaikan. Lanjut. Kemudian untuk aspek yang keempat, aspek sebelumnya untuk yang aspek ketiga Bapak Ibu yang Sapras, kami sampaikan bahwa bagi perangkat daerah yang atau unit layanan yang menyelenggarakan pelayanan di MPP itu untuk saprasnya kemarin sudah kami sediakan. Jadi nanti eh, untuk saprasnya bagi perangkat daerah atau unit layanan yang menjalankan pelayanan di MPP itu nanti bisa menggunakan foto sapras yang sudah kami sediakan. Nanti untuk bukti fotonya itu sudah kami unggah di link Google Drive yang jadi satu dengan yang kemarin tuh yang BEKPP 2026 itu. Kemudian untuk yang aspek berikutnya, aspek keempat, aspek SPP terdiri dari 4 indikator dan 3 prinsip. Mulai dari tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik sampai dengan pemutakhiran data dan informasi kanal digital. Untuk indikator pertama di aspek 4 itu tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik. Eh, Nilai nol didapat apabila tidak tersedia sistem informasi pelayanan publik baik elektronik maupun non-elektronik. Nilai 5 didapat apabila sistem informasi pelayanan publik telah online atau website dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional serta telah menginput layanan yang ditetapkan ke dalam sistem informasi pelayanan publik nasional. Jadi untuk sistem informasi pelayanan publik ini atau SPP ini jadi suatu media atau suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi terkait pelayanan yang kita selenggarakan kepada masyarakat atau pengguna layanan. Jadi bisa berupa non elektronik dan elektronik. Dan nanti kalau jenengan ingin mendapatkan nilai 5 itu apabila sudah terhubung dengan SIPPN miliknya Kemenpan. Jadi untuk SIPPN Bapak Ibu mohon maaf kami sudah mendapatkan informasi dari Kemenpan ini masih mengalami gangguan. Jadi nanti akan kami komunikasikan dengan Kemenpan terkait SPPN nasional ini.
untuk apa? Untuk perangkat daerah eh, yang belum mendapatkan akun SIPPN, nanti setelah acara ini monggo untuk WA ke saya nggih. Nanti akan kami buatkan akun SIPPN. Jadi untuk SIPPN ini bagian organisasi bertindak selaku administrasi. Jadi tugasnya adalah membuatkan akun SIPPN bagi administrasi level 1, terdiri dari perangkat daerah, admin level 1. Sedangkan untuk admin level 2, instansi level 2 itu terdiri dari unit yang ada di bawah lingkup perangkat daerah. Contohnya untuk administrasi level 1 itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu nanti untuk admin instansi level 2 itu adalah satuan pendidikan, atau untuk Dinas Kesehatan itu menjadi admin instansi level 1. Untuk admin instansi level 2-nya adalah rumah sakit, puskesmas, dan labkesda. Kemudian untuk administrasi level 1 itu tugasnya adalah membuatkan akun bagi administrasi level 2 yang ada di bawahnya. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi nanti di lingkungan Dinas Kesehatan dan di lingkungan unit pelayanan yang ada di di lingkungan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, monggo nanti kalau memang belum mempunyai akun setelah ini monggo untuk di apa menghubungi Dinkes dan Dindik untuk dibuatkan akun seperti itu. Untuk eh, indikator yang pertama ini bukti dukungnya adalah foto atau screenshot dari sistem informasi seperti itu. Lanjut. Kemudian untuk indikator berikutnya tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. Kondisi SPP pendukung layanan itu mulai dari yang pertama layanan pengelolaan pengaduan SP4 lapor sampai dengan unsur pendukung lainnya. Nilai nol didapat apabila tidak tersedia sistem informasi pendukung operasional pelayanan publik. Nilai 5 didapat apabila tersedia sistem informasi pendukung operasional pelayanan dengan lebih dari 4 kondisi. Jadi jenengan bisa mendapatkan nilai 5 apabila bisa menyertakan bukti dukung yang kondisi SPP pendukung layanan yang sudah kami sampaikan tadi, mulai dari layanan pengelolaan pengaduan SP48 sampai dengan unsur pendukung lainnya. Sedangkan bukti dukungnya adalah foto atau screenshot SIPP pendukung layanan. Yuk. Untuk indikator berikutnya, kualitas penggunaan SPP elektronik, website atau aplikasi. Aspek yang diperhatikan itu tata letak, kejelasan menu, kemudahan penggunaan menu, kompatibilitas tampilan web dan mobile atau ponsel, dan domain situs pemerintahan. Itu situ ada contohnya tampilan web dan tampilan mobile. Nilai nol didapat apabila SPP elektronik tidak terhubung secara daring. Nilai 5 didapat apabila SPP elektronik berbasis website atau aplikasi yang mudah dioperasikan, mudah diakses, navigasi yang mudah dipahami, merupakan kanal digital resmi pemerintah, domainnya .go.id, dan kompatibel. Sedangkan di indikator ini bukti dukungnya adalah foto atau screenshot sistem informasi yang dimiliki. Kemudian untuk indikator berikutnya, pemutakhiran data dan informasi ke kanal digital. Itu eh, nilai nol didapat apabila tersedia data dan informasi pelayanan publik yang tidak dimutakhirkan. Sedangkan nilai 5 didapat apabila pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik dilakukan secara harian dan detail atau sangat lengkap. Untuk bukti dukungnya adalah foto atau screenshot pemutakhiran unggahan berkala yang dilakukan. Jadi contohnya kayak di website atau di website jenengan atau medsos jenengan itu ada informasi terkait pelayanan publik yang jenengan selenggarakan itu selalu update seperti itu. Jadi itu nanti dibuktikan melalui foto atau screenshot pemutakhiran unggahan berkala yang dilakukan seperti itu. Lanjut. Kemudian untuk yang aspek yang kelima, aspek konsultasi pengaduan itu terdiri dari 4 indikator dan 2 prinsip.
mulai dari tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas, sampai dengan tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. Untuk indikator yang pertama, tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas. Untuk fasilitas sarana pengaduan itu mulai dari kotak saran atau pengaduan sampai dengan publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan. Bisa melalui poster atau spanduk, leaflet, atau buku, atau dokumen, atau bahan cetak lainnya. Di sini nilai nol didapat apabila tidak tersedia sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan. Nilai 5 didapat apabila sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan dengan 5 atau lebih kondisi. Jadi kalau jenengan bisa menyertakan bukti dukung fasilitas sarana pengaduan yang sudah kami sampaikan tadi, itu bisa mendapatkan nilai 5. Sedangkan bukti dukungnya adalah foto kondisi sarana pengaduan secara luring. Lanjut. Kemudian untuk indikator berikutnya, tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. Eh, Bukti dukung keterhubungan lapor itu bisa diambil dari tampilan login admin. Jadi di sini untuk indikator ini nilai 0 tidak ada, didapat apabila tidak ada sarana dan petugas. Kemudian nilai 5 didapat apabila terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline terpisah dari front office dan terhubung dengan SP4 lapor. Jadi untuk yang SP4 lapor itu bukti dukungnya eh, screenshot atau foto keterhubungan lapor diambil dari tampilan login admin. Jadi untuk bagi Bapak Ibu yang belum terhubung dengan lapor, monggo setelah ini bisa eh, mengirimkan data, data siapa nanti yang yang dijadikan admin lapor nanti akan kami sampaikan ke Kominfo seperti itu untuk dibuatkan akun lapor. Sedangkan untuk indikator ini bukti dukungnya adalah foto media konsultasi pengaduan. Kemudian yang berikutnya, indikator berikutnya tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan atau pengaduan. Di sini jika tidak terdapat pengaduan melalui SP4 lapor, cara ini dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan konsultasi pengaduan secara manual guna mempermudah rekap konsultasi dan pengaduan. Jadi kalau soalnya jadi tidak hanya SP4 lapor, jadi di sini juga ada bukti dukung terkait pengaduan mungkin melalui register pengaduan. Jadi terdapat register pengaduan di Panjenengan untuk mencatat setiap pengaduan yang disampaikan oleh pengguna atau masyarakat. Di sini nilai 0 didapat apabila tidak ada dokumentasi, nilai 5 didapat apabila terdapat dokumentasi diarsipkan, dituangkan dalam laporan, dilakukan monef, ditindaklanjuti dan dipublikasikan. Untuk bukti dukungnya, screenshot bukti pengelolaan pengaduan. Ya. Untuk indikator berikutnya di aspek 5, tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. Di sini nilai 0 didapat apabila tidak ada konsultasi atau pengaduan yang tidak ditindaklanjuti. Nilai 5 itu didapat apabila sampai dengan 90% konsultasi atau pengaduan yang masuk ke SPM lapor dan ditindaklanjuti sehingga selesai. Jadi jika tidak terdapat pengaduan melalui SPM lapor, saya ini jadi bisa menggunakan secara manual. Jadi selain untuk apa namanya bukti pengelolaan konsultasi pengaduan itu bisa secara manual dan bisa secara elektronik. Jadi untuk yang manual itu melalui tadi register pengelolaan pengaduan itu dan yang secara elektronik melalui SP4 lapor. Dan dua-duanya harus disertakan di Bapak Ibu. Sedangkan untuk bukti dukungnya foto media rekap tindak lanjut konsultasi pengaduan. Lanjut. Kemudian untuk aspek inovasi atau aspek yang keenam itu terdiri dari dua indikator dan satu prinsip. Mulai dari penciptaan inovasi pelayanan publik sampai dengan sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi pelayanan publik. Untuk yang indikator pertama, penciptaan inovasi pelayanan publik. Itu
nilai nol didapat apabila tidak tersedia inovasi, sedangkan nilai 5 didapat apabila inovasi sudah diimplementasikan dan didukung dengan dokumen penetapan. Bukti dukungnya adalah proposal inovasi pelayanan publik atau dokumen studi tiru atau progres rancang bangun, blueprint inovasi, dokumen atau laporan uji coba inovasi, dokumen berita acara FKP atau hasil SKM atau lapor atau pengaduan masyarakat terkait inovasi, dokumentasi pelaksanaan inovasi, foto, video, publikasi dan lain-lain, dan regulasi penetapan dan pelaksanaan inovasi. Di aspek yang keenam atau aspek inovasi ini, apabila yang jenengan sampaikan atau yang jenengan unggah di sistem PKPP, nanti mohon juga untuk diikutkan di IGA nggih, ya, yang dari Bapeda itu nanti saling terkait. Jadi nanti jenengan juga apa namanya, untuk bukti dukungnya itu juga bisa eh, jenengan apa, memakai dari bukti dukung yang jenengan upload di IGA seperti itu. Jadi ini antara PKPP yang aspek 6 ini dengan yang IGA itu bukti dukungnya sama. Jadi nanti saling terkait. Monggo untuk inovasi jenengan yang jenengan eh, unggah di sistem PKPP itu juga diikutkan di IGA seperti itu. Lanjut. Kemudian untuk indikator berikutnya, sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi pelayanan publik. Kondisi sumber daya yang harus dipenuhi itu mulai dari terdapat regulasi penerapan dan pelaksanaan inovasi sampai dengan terdapat kolaborasi lintas stakeholder dalam pelaksanaan inovasi. Untuk penilaiannya itu nilai nol didapat apabila tidak memenuhi kondisi apapun. Sedangkan nilai 5 didapat apabila terpenuhi 5 kondisi. Jadi kalau jenengan bisa menyertakan bukti dukung kondisi sumber daya yang harus dipenuhi yang sudah kami sampaikan tadi, jenengan bisa mendapatkan nilai 5. Untuk bukti dukungnya, dokumentasi regulasi penetapan dan pelaksanaan inovasi, foto atau dokumen penganggaran inovasi, foto sarana dan prasarana yang mendukung inovasi, dokumen SK perorangan dan atau tim yang menginisiasi penciptaan inovasi, dan dokumen kerjasama dengan pihak lain. Ini semua bukti dukung terkait aspek 6 atau aspek inovasi itu semua sudah ada di IGA, nggih. Jadi jenengan bisa nanti kami sampaikan kembali. Jadi jenengan bisa menggunakan bukti dukung yang ada di IGA untuk melengkapi bukti dukung yang ada di sistem PEKPP. Ya. Ah, ya. Kembali kembali. Ya. Untuk formulir PKPP itu nanti terdiri dari tiga, nggih. F01 diisi oleh unit lokus evaluasi atau ULE, terdiri dari 30 pertanyaan, dan F02 diisi oleh evaluator juga terdiri dari 30 pertanyaan, dan F03 diisi oleh guna layanan terdiri dari 14 pertanyaan. Jadi tugasnya jenengan sebagai PSI atau eh, admin aplikasi PKPP nanti mengisi F01 dan membagikan F03 ke pengguna layanan. Seperti itu. Nah, untuk BIMTEK-nya sistem PKPP nanti insya Allah dalam waktu dekat ini akan kami eh, apa namanya, laksanakan BIMTEK aplikasi PKPP. Oh, udah. Eh, mana yang checklist? Oke, kami izin untuk nge-share slide yang selanjutnya. Mm. Jadi bisa nanti. Nah, jadi Bapak Ibu semua yang kami hormati, ini adalah checklist, ya, checklist dari 6 aspek plus satu. Plus satu itu kalau di apa, tambahan, aspek tambahan. Jadi kalau di tempat layanan jenengan itu ada
mesin antrian itu nanti pertanyaannya sampai dengan aspek 7 atau aspek tambahan. Tapi kalau di tempat penyelenggaraan jenengan, penyelenggaraan pelayanan jenengan tidak ada mesin antrian, jadi cukup sampai dengan 6 aspek. Jadi ini terdiri dari kebijakan pelayanan aspek 1 sampai dengan aspek tambahan tadi yang 7 tadi. Ini adalah isi dari checklist ini merupakan isi dari sistem PKPP kita. Jadi mulai dari jangan cepat-cepat. Mulai dari yang pertama eh, tersedia untuk aspek 1 kebijakan pelayanan tersedia standar pelayanan SP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di situ ada eh, beberapa pertanyaan mulai dari apakah sudah dibuat standar pelayanan baik sebagian maupun seluruh jenis pelayanan ya atau tidak sampai dengan apakah standar pelayanan yang dimiliki dilakukan MONEF ya atau tidak. Terus nanti eh, setelah jenengan menjawab itu disertai dengan bukti dukung yang harus diupload itu mulai dari untuk bukti dukungnya itu berupa gambar atau PDF atau zip ya, maksimal 5 file eh, 5 mega itu bukti dukungnya data jenis pelayanan yang diselenggarakan sampai dengan laporan pelaksanaan forum konsultasi publik. Lanjut. Yang itu yang berikutnya, indikator yang berikutnya proses penyusunan dan perubahan SP telah melakukan masuk masyarakat itu terdiri dari beberapa pertanyaan yang mulai apakah dalam penyusunan SP telah melibatkan unsur masyarakat sampai dengan ini unsur masyarakat yang dilibatkan masyarakat pengguna layanan, ahli, praktisi, akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat sipil, media massa. Bukti dukungnya berita acara, data hadir penyusunan SP, notulen, foto kegiatan, laporan pelaksana forum konsultasi publik. Jadi itu ini untuk yang checklist ini sudah kami share gitu, di mana di Google Drive itu nanti eh, bisa dengan periksaan sendiri. Jadi itu nanti yang checklist ini merupakan isi dari sistem PKPP kita sama persis dengan ini. Baik pertanyaannya dan bukti dukung yang harus disiapkan seperti itu. Sampai dengan aspek yang ketujuh, aspek tambahan. Dan ke ke anu, ke slide-nya itu yang apa? Yang PKPP itu 26 yang link bitly-nya. Ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Sebentar, sebentar Bapak Ibu, sebentar. Oke, kami lanjutkan Bapak Ibu. Berarti untuk eh,
penyusunan bukti dukung nggih. Berarti nanti seperti itu yang sudah eh, kami tampilkan di layar Zoom itu nanti jenengan menyiapkan 6 sampai 7 nggih, link Google Drive. Jadi untuk yang perangkat daerah atau unit layanan yang tidak mempunyai mesin antrian itu link Google Drive-nya hanya sampai 6 aspek. Jadi mulai aspek pertama eh, aspek kebijakan pelayanan sampai dengan aspek keenam aspek inovasi. Tapi bagi perangkat daerah atau unit layanan yang di tempat pelayanannya itu terdapat mesin antrian itu menyiapkan sampai dengan 7 link Google Drive. Untuk yang link tambahnya adalah link Google Drive tambahan adalah aspek yang tambahan yaitu yang mesin antrian tadi seperti itu. Jadi nanti seperti itu cara menyusunnya. Jadi aspek satu link link aspek satu aspek kebijakan pelayanan, terus aspek dua link Google Drive, eh, aspek kedua aspek profesionalisme SDM dan sampai dengan aspek keenam inovasi seperti itu. Jadi nanti bukti dukung per aspek itu jenengan unggah di masing-masing link Google Drive itu. Jadi kalau bukti dukung aspek satu itu nanti juga itu nanti diupload di atau diunggah di aspek satu di link Google Drive aspek satu. Berlaku juga untuk aspek 2 seperti itu sampai dengan aspek 5 juga aspek 6 juga seperti itu. Seperti itu, oke. Terus nanti untuk penyusunannya disamakan dengan yang sudah ada, oke. Contoh yang sudah kami sampaikan itu, yang kami lampirkan itu, monggo itu itu terdiri dari ada perangkat daerah, ada rumah sakit, ada puskesmas, ada kecamatan, ada sekolah. Itu mereka itu semuanya saling melengkapi Bapak Ibu. Jadi tapi untuk yang eh, paling lengkap itu yang di rumah sakit Dr. Suroto. Monggo nanti dengan dengan apa dengan eh, contoh seperti itu. Seperti itu. Dan kemarin apabila Bapak Ibu yang menginginkan SK anu nggih kode etik dan perilaku nggih, ini kemarin kami dapatkan dari Rumah Sakit Dr. Suroto itu ada template yang Word-nya. Kalau jenengan menginginkan nanti bisa japri saya setelah acara ini nanti saya kirimkan. Untuk yang lainnya mohon maaf belum ada Word-nya, cuman ada PDF itu mohon nanti untuk ini ya dialihkan ke Word. Jadi ada itu apa melalui apa I love PDF atau apa seperti itu atau mungkin diketik ulang seperti itu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mungkin lebih banyak diskusinya mawon nggih. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin perlu apa yang harus didiskusikan dari panjenengan semua. Monggo disampaikan di sini. Tapi nanti kalau memang belum ada apa apa yang harus disampaikan pada kesempatan ini bisa nanti WA saya. Nggih. Nggih, monggo waktu dan tempat kami kembalikan ke Dek Lisa. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Adit untuk pemaparannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan Gay oleh Pak Adit terkait dengan bukti dukung apa saja yang harus diupload dari setiap aspek penilaian, dari aspek kebijakan pelayanan sampai aspek keenam, yaitu aspek inovasi. Kemudian juga sudah dijelaskan terkait dengan kriteria penilaian dari masing-masing bukti dukung. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo bisa langsung on mic ataupun menuliskan di kolom chat. Mohon izin Pak Adit, ini ada yang bertanya di kolom chat dari BPBD Ngawi. Mohon izin bertanya seperti BPBD pelayanan publiknya pelaksanaannya di lapangan untuk bukti dukung seperti toilet, sarpras dan sebagainya apakah perlu disertakan? Monggo Pak Adit bisa langsung dijawab. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya dari teman-teman di BPBD nggih. Jadi untuk pertanyaannya apakah
seperti BPBD, pelayan publiknya, pelaksanaannya di lapangan untuk bukti dukung seperti toilet, sapras, dan sebagainya, apakah perlu disertakan? Ya, Bapak Ibu, perlu disertakan. Jadi untuk saprasnya itu nanti yang ada di kantor, ya, itu mohon untuk di foto, di foto kondisinya mohon untuk di apa namanya disiapkan yang terbaik. Dalam arti terbaik itu bukan direnovasi, nggih. Terbaik itu contohnya mungkin contohnya toilet. Toilet mungkin untuk tahun ini belum bisa direnovasi. Mungkin diusahakan semaksimal mungkin toilet itu layak untuk dipakai. Jadi entah itu dibersihkan sampai bersih, dibuat wangi, dibuat air yang mengalir, dan jangan sampai toiletnya itu dalam kondisinya pintu pintu dikunci atau tertutup, ya. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman dari BPBD. Jadi untuk yang meskipun jenengan pelayan publiknya pelaksananya di lapangan, tapi untuk yang butuh dukung ini semua itu kan eh, bentuknya dokumen dan sapras, ya. Untuk yang dokumen tuh seperti standar pelayanan, terus SK-SK seperti itu bisa disiapkan. Untuk saprasnya tuh memang untuk meskipun jenengan itu pelaksanaan pelayanannya di lapangan itu tetap saprasnya itu yang ada di kantor tetap disertakan di foto seperti itu. Mungkin itu udah bisa. Baik, terima kasih Pak Adit. Selanjutnya dari Kecamatan Kasreman, mohon izin untuk share link pengisian bukti dukung Bapak. Monggo Pak Adit bisa ditanggapi. Ini terima kasih untuk yang Kecamatan Kaselaman, maksudnya gimana, nggih? Share link pengisian bukti dukung. Untuk bukti dukungnya ini sudah kami share Bapak Ibu yang ada di Kecamatan Kasreman. Jadi melalui surat yang kemarin tuh yang kami sampaikan itu di situ ada link 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 Bitly, ya. Link Bitly itu isinya bukti dukung seperti itu, apa namanya, yang terdiri ada perangkat daerah, ada rumah sakit, ada puskesmas, ada satuan pendidikan seperti itu. Untuk sistem PPKPP itu memang belum, gitu Bapak Ibu. Nanti insya Allah dalam waktu dekat ini akan kami selenggarakan BIMTEK. Jadi untuk apa namanya, mungkin ini ya dimaksud mungkin terkait pengisian di sistemnya, ya. Untuk pengisian di sistemnya itu memang nanti pada saat BIMTEK, Bapak Ibu. Nah, BIMTEK aplikasi PKP itu nanti akan insya Allah dalam waktu dekat ini akan kami selenggarakan, dan mohon maaf melalui Zoom meeting juga seperti itu. Mungkin itu Dek Disa. Nggih, baik Pak. Mungkin dari Kecamatan Kasreman, monggo bisa menanggapi apakah sudah jelas penjelasan dari Pak Adit tadi? Ya ada. Sampun, terima kasih. Terima kasih Pak Radit, sudah jelas nggih. Nggih, Terima kasih ya. nggih. Kalau Mangke ada anu napa nek dereng jelas mangke kalau tak ngadep Pak Camat mangke. siap-siap Mas Radit, terima Nggih. kasih. Nggih. Suwun. Nggih. Baik, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari PKM Kauman. Mohon izin bertanya, untuk file yang diupload bentuknya apakah harus PDF atau bisa Word? Eh, nggih, terima kasih untuk pertanyaannya dari Puskesmas Kauman, nggih. Untuk bukti dukung itu yang harus diupload itu berupa PDF, Bapak Ibu. Nah, untuk apabila nanti apa namanya eh, mungkin bukti dukungnya terlalu banyak, nggih, dan itu kan itu tadi ada batas maksimal, nggih, Pak, apa kapasitasnya pengunggahan bukti dukung itu mungkin bisa dilakukan, mungkin dibuatkan link. Jadi untuk link mungkin foto foto sapras A gitu, nanti di situ isinya beberapa foto itu dibuatkan link seperti itu, bisa seperti itu. Tapi ya apa namanya, linknya itu nanti di apa di copy di Word gitu, terus nanti jenengan PDF seperti itu. Tapi kalau memang eh, bisa diupload atau diunggah di sistem itu memenuhi kapasitasnya memenuhi, itu nggak perlu dibuatkan link. Jadi
link itu hanya bagi bukti dukung yang melebihi dari kapasitas 5 mega tadi. Jadi apa namanya kalau memang bukti dukungnya banyak itu monggo nanti dibuatkan link, nanti linknya itu nanti di copy di Word, terus nanti Wordnya dengan PDF, terus nanti yang jenengan sertakan itu yang jenengan upload itu yang linknya yang jenengan PDF kan tadi itu seperti itu. Mungkin itu dia bisa. Baik, Pak Adit. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Dinsos Ngawi, mohon izin untuk yang ada pelayanan di MPP, apakah mengisi aspek 7 terkait mesin antrian? Monggo Pak Adit, bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih pertanyaan dari teman-teman di Dinsos, nggih. Jadi pertanyaannya apakah eh, mohon izin untuk yang ada pelayanan di MPP apakah mengisi aspek 7 terkait misi antrian. Kami sampaikan sekali lagi bagi Bapak Ibu perangkat daerah atau unit layanan yang menyelenggarakan pelayanan di MPP untuk Sapras itu sudah kami sediakan. Nanti jenengan bisa melihatnya, mengeceknya di eh, link yang sudah kami siapkan itu, terus nanti dengan tolong jenengan apa namanya cek di situ, nanti bisa jenengan sertakan seperti itu. Jadi tetap disertakan. Jadi nanti untuk yang perangkat daerah dan unit layanan yang menyelenggarakan pelayanan di MPP itu nanti untuk bukti dukung yang Sapras itu semua sama, baik itu toilet, terus apa mesin antrian, terus apa namanya ruang laktasi atau mungkin pojok baca itu nanti semua sama. Kemarin sudah kami foto-foto semua itu kondisi saprasnya di MPP. Berarti nanti jenengan tinggal mengambil saja di link Google Drive yang sudah kami sediakan seperti itu. Mungkin itu udah bisa. Oke, baik Pak. Selanjutnya dari RSUD Geneng, izin bertanya untuk reka pengaduan data dukungnya semua atau cukup 1 bulan yang terakhir? Monggo Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Rumah Sakit Geneng. Izin bertanya untuk reka pengaduan data dukungnya semua atau cukup 1 bulan terakhir. Untuk bukti dukungnya terkait reka pengaduan itu mulai Januari, nggih, Bapak Ibu. Januari Januari 2026 sampai dengan eh, PKPP ini ini apa namanya penguploadan bukti dukung di sistem PKPP sampai itu. Jadi mulai Januari sampai dengan eh, waktu penguploadan di bukti dukung di sistem PKPP itu selesai. Jadi mulai dari Januari sampai sampai ini sampai sampai Juli atau Agustus seperti itu. Mungkin itu udah bisa. Baik Pak Adit, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kelurahan Margo. Batas nilai minimum pelaporan TW2 berapa Pak dan di aplikasi sehingga masih dianggap wajar? Apakah misal kategori B atau C? Monggo Pak Adit. Terima kasih atas pertanyaannya dari Keluar Mago. Ini maksudnya yang eh, kategori B atau C ini seperti apa, Nggih? Mohon untuk apa konfirmasinya dari Keluar Margo. Monggo dari Kelurahan Margo mungkin bisa on mic langsung atau juga bisa menuliskan di kolom chat. Ini Pak Adit sudah ada tanggapan di kolom chat. Nilai standar TW2 dikumpulkan Pak. Ini yang dimaksud nilai SKM-nya ya. Oh, untuk nilai SKM itu yang minimal 95. Yang kemarin sudah nggih, sudah kami sampaikan, kami surati nggih. Itu untuk perangkat daerah atau unit layanan yang SKM-nya di bawah 95 itu mohon untuk ditingkatkan seperti itu. Jadi untuk apa namanya saat ini di bulan Juli awal Juli ini merupakan
waktunya pelaporan SKM untuk TW yang kedua. Jadi TW pertama kan Januari sampai Maret, TW kedua itu April sampai Juni. Ya ini sudah masuk awal Juli, jadi mulai untuk menyusun dan melaporkan laporan SKM per triwulan yang untuk triwulan yang kedua. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apakah dari Kelurahan Margo sampun jelas, Pak? Oh, baik. Kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Dinas Perhubungan. Mohon izin pada poin 2B perihal kode etik, SK penghargaan terpisah dari SK kode etik. Apakah diperbolehkan? Monggo Pak Adit bisa langsung ditanggapi. Oke. Terima kasih atas pertanyaan dari Dinas Perhubungan. Boleh Bapak Ibu untuk dipisah, boleh digabung juga boleh, monggo. Jadi nanti apabila kode etik dan SK penghargaan itu terpisah, nggih monggo. Jadikan satu, nggih monggo, monggo. Apa jenengan atur sendiri. Yang penting boleh baik dipisah maupun jadikan satu. Baik Pak Adit, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anita Rohniwati, bukti dukung SKM dan pengaduan yang diupload tahun berapa, TW berapa? Monggo Pak Adit. Ini untuk terima kasih atas pertanyaannya Bu Anita ya, Rohniwati. Untuk bukti dukung SKM dan pengaduan yang diupload tahun berapa? Untuk yang bukti dukung SKM itu nanti eh ini mulai tahun 2025. Jadi itu eh, juga apa namanya yang di 2026 ini kan kita laporannya kan ini nggih, napa niki tahunan nggih. Berarti nanti untuk bukti dukung itu yang diupload itu eh, laporan SKM tahun 2025 yang final yang mulai dari apa namanya TW1 sampai dengan TW4 seperti itu. Untuk yang pengaduan tadi sudah kami sampaikan eh, mulai Januari sampai dengan berakhirnya waktu penguploadan atau pengunggahan bukti dukung di sistem PKPP. Mungkin itu bisa. Baik Pak Adi, terima kasih untuk jawabannya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk yang di kolom chat sudah terjawab semua, nggih. Untuk yang lain mungkin ada yang masih bingung ataupun ada yang ingin ditanyakan, monggo pun menuliskan di kolom chat. Selain itu Bapak Ibu, untuk presensi hari ini sudah kami tulis di kolom chat, monggo bisa langsung diisi. Hmm. Kan sudah itu loh. Enggak anu aja, pasti kamu linknya itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan. Mas Agung dari Kecamatan Kedunggalar biasanya banyak pertanyaan, monggo. Atau Mas Panurul dari Kecamatan Pangkur, atau Mas Sopo jenenge koncoku. Dari Kewadungan Mas Iwan, monggo. Atau mungkin nanti kalau memang belum ada
yang perlu didiskusikan di saat ini. Mungkin nanti bisa setelah acara ini bisa WA saya, nggih, japri saya bisa, monggo nanti atau telepon, monggo nanti atau mungkin main ke bagian organisasi, monggo nanti kami terima dengan lapang dada, monggo. Mungkin sembari menunggu yang bertanya, Bapak Ibu sekalian mohon untuk bisa men-scan barcode SKM dari kami. Untuk jenis layanan yang diterima bisa dipilih pelayanan konsultasi ketataalaksanaan dan pelayanan publik. Sekali lagi, untuk jenis pelayanan yang diterima bisa dipilih pelayanan konsultasi ketataalaksanaan dan pelayanan publik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa langsung on mic ataupun menuliskan di kolom chat. Jika sudah tidak ada yang bertanya, mungkin sudah jelas ya penjelasan dari Pak Adit tadi. Bu Mustantina, Bu Mustantina. Bapak Maimun. Oke, untuk nomor WA Pak Adit akan kami bagikan di kolom chat, ya, mohon ditunggu. Iya, saya mau tanya. Nggih, monggo bisa Ibu Di Dina nggih yang PTSP, mau bertanya. jadi ya, tadi kan ada permintaan Mohon data maaf Bu, terkait suaranya bisa pengaduan ya, dipelan karena kurang jelas. seperti rekap seperti itu kira-kira yang dipakai itu tahun berapa ya? Tahun minimalnya berapa? Madam.
Mohon mulai tahun berapa? suaranya kurang jelas, Ibu. Bisa diulangi pertanyaannya? Mungkin mikrofonnya bisa didekatkan, Bu. Oh ya, itu tadi kan ada permintaan terkait pengajuan. Itu kira-kira yang dipakai itu mulai tahun berapa ya? Untuk rekap, untuk laporan pengajuan, seperti itu. Oh, untuk laporan pengaduan, nanti yang diupload dari tahun berapa? Begitu, Ibu? Ya, ya, untuk tahunnya. Tahunnya itu diambil dari tahun berapa minimalnya? Oh, Nj. Monggo Pak Adit mungkin bisa langsung dijawab, Pak Adit. Terima kasih. Oke. Untuk terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dina dari DPM PTSP. Untuk pengaduan itu nanti bisa diupload mulai tahun berjalan ini Mbak Dina nggih, mulai Januari sampai dengan selesai waktunya penguploadan bukti dukung di sistem PKPP. Atau mungkin kalau memang pengen pengen lebih lengkap lagi bisa 1 tahun sebelumnya mungkin rekap pengaduan di tahun 2025 dengan tahun berjalan yang mulai Januari sampai dengan Agustus 2026. Tapi kalau memang hanya yang diupload apa namanya pengaduan mulai Januari sampai Agustus 2026 nggih, tidak apa-apa seperti itu, Mbak Dina. Bagaimana Bu Dina? Apakah sudah jelas? Ya, Mbak, udah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Nggih, Oke. sama-sama. Sama-sama Mbak Dina. Ya, Habib. Mbak izin bertanya, tadi yang di-scan tadi pilihan pelayanannya apa ya, Mbak ya? Baik, Mbak, untuk scan barcode tadi, jenis pelayanan yang dipilih adalah pelayanan konsultasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik. Itu dukung di-upload di anu aja dikirim di grup aja. Ya di grup aja ya. Nah, atau di sini terserah. Enak gimana? Di grup aja. Untuk materi hari ini, mohon izin nggih Bapak Ibu, nanti akan kami bagikan di grup WhatsApp untuk materi hari ini. Nggih, untuk materi hari ini akan kami bagikan di grup WhatsApp. Mungkin sudah tidak ada yang bertanya nggih Bapak Ibu. Sebelum acara kami akhiri, mungkin ada closing statement dari Pak Adit, monggo. Oke, terima kasih Dek Disa sebagai moderator. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, keberhasilan PEK P3 bukan hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga oleh kesesuaian antara bukti dukung, implementasi di lapangan, dan komitmen seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jadi mohon perhatiannya agar menyesuaikan bukti dukung dengan implementasi di lapangan dan komitmen seluruh penyelenggara pelayanan publik. Eh, Kemudian kami sampaikan sekali lagi untuk perangkat daerah yang atau unit layanan yang menyelenggarakan pelayanan publik di MPP untuk bukti dukung SAPRAS itu sudah kami sediakan. Nanti bisa dijenengan lihat di link Google Drive yang sudah kami sediakan. Nanti monggo untuk dipilih, nggih, seperti itu. Kemudian untuk yang aspek inovasi, mohon sekali lagi kami sampaikan untuk inovasi yang jenengan unggah di sistem PKPP itu bukti dukungnya sama dengan yang ada di IGA.
Jadi nanti juga mohon untuk apa namanya inovasinya jenengan yang jenengan upload di sistem PKPP juga dilaporkan atau diikutkan di IGA. Bukti dukungnya juga sama antara PKPP dan di IGA seperti itu. Eh, untuk BIMTEK sistem aplikasi PKPP nanti insya Allah dalam waktu dekat akan kami selenggarakan melalui Zoom meeting. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Dek Disa dan Bapak Ibu semua yang kami hormati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Adit udah Terima kasih Mas Adit. baik, Izin Bapak lagi. silakan karena waktu juga sudah siang, nggih. Izin untuk menutup acara ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada acara Bincang Bagor pada pagi hari ini. Semoga dengan acara ini bisa membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Semoga dilancarkan dalam mengikuti penilaian PEKP 3 ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih.